Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru. Bagikan link kepada grup dan teman-teman Anda. Tekan jempol dan jika ada materi yang belum dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran yang ke-14 ini kita akan mengi'lal dan mentasrif fi'il amar dari madda yamuddu, yaitu mudda atau muddi ataupun muddu, artinya panjangkanlah olehmu. Mudda ataupun muddi ataupun muddu asalnya adalah umdud, sewazan dengan uf'ul. Nuqilat harakatud dalil ula ila ma qablaha, dipindahkan harkat dal yang pertama kepada huruf yang sebelumnya, dalam hal ini mim, li ajli syartil idgham, karena syarat idgham, au lidaf iftiqali, atau untuk mengelakkan berat saat diucapkan. Fasara umud, maka menjadi umud dengan dua dal yang sukun kedua-duanya. Faltaqas sakinani, maka bertemu dua huruf yang sukun, wahuma ad-dalani, yaitu dua dal. Fahurikatid dalus saniyatu, lalu diberi harkat dal yang kedua, daf'an liltiqa'is sakinaini, untuk mengelakkan bertemunya dua huruf yang sukun. Imma bil fathati, ada kalanya diberi harkat fathah, li'annaha akhafful harakati, karena fathah itu adalah harkat yang paling ringan. Imma bil kasri, boleh juga kita beri harkat kasrah, li'annal harfas sakina, karena huruf yang sukun idza hurrika bil kasri, apabila ingin diberi harkat berilah harkat kasrah. Wa imma bil dhammi, dan boleh juga kita beri harkat dhammah, taba'an li aini mudhari'ihi, mengikut kepada ain mudhari'nya. Kita perhatikan ain fi'il mudhari'nya adalah dal yang pertama berharkat dhammah, sehingga dalnya yang kedua setelah kita i'lal boleh kita beri harkat dhammah. Fasara umuddah, sehingga menjadi umuddah atau umuddi ataupun umuddu dengan penulisan dua dal. Summa udghimatid dalul ula fis tsaniyah, kemudian diidghamkan dal yang pertama kepada dal yang kedua lil mujanisah, karena sama. Fasara, sehingga menjadi umudda ataupun umuddi ataupun umuddu. Summa huzifat hamzatul wasl, kemudian dihadzafkan hamzah wasal li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena tidak dibutuhkan lagi. Fasara mudda ataupun muddi ataupun muddu. Maksud kalimat di atas bahwa huruf yang sukun apabila akan diberi harkat kasrah dapat kita contohkan melalui ayat berikut ini. Idza qila lakum tafassahu, apabila disampaikan kepadamu lapangkanlah di dalam majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, lapangkanlah niscaya Allah akan melapangkanmu. Yafsah menjadi majzum atau sukun karena menjadi jawab talab dari fafsahu. Allahu lafaz jalalah memiliki alif lam yang juga berharkat sukun, sehingga ha yang sukun bertemu dengan alif lam yang sukun dan tidak dapat dibaca yafsah Allahu lakum. Untuk menghindari berat seperti ini, maka ha yang sukun tadi diberi harkat kasrah menjadi yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum ila akhiril ayah. Yarfa' menjadi sukun atau majzum karena menjadi jawab talab dari fanshuzu. Allahu lafaz jalalah memiliki alif lam yang juga sukun, sehingga bertemu ain yang sukun dan alif lam yang sukun dan tidak dapat dibaca yarfa'illahu lakum. Sehingga untuk menghindarkan ini maka ain diberi harkat kasrah menjadi yarfa'illahu lakum. Sedangkan maksud kalimat dihazafkan hamzah wasal karena tidak dibutuhkan lagi, dapat kita jelaskan melalui contoh berikut ini.
Unsur adalah fi'il amar dari nasara yansuru. Fa fi'ilnya nun berharkat sukun, sehingga jika tidak ada hamzah wasal, kata ini tidak dapat diucapkan. Unsur. Jalasa yajlisu, ijlis. Fataha yaftahu, iftah. Kedua-duanya memiliki fa fi'il yang sukun, yaitu jim dan fa. Jika tidak diberi hamzah wasal, maka kalimat ini akan sangat sulit untuk diucapkan. Jelis dan ftah, sehingga hamzah wasalnya tidak bisa atau tidak boleh dihadzafkan. Sedangkan pada umudda, umuddi, dan umuddu, setelah hamzah wasalnya dihadzafkan, kata ini masih dapat diucapkan, yaitu mudda, muddi, dan muddu. Perhatikan tasrif berikut ini. Anta mudda, engkau panjangkanlah. Antuma mudda, antum muddu, anti muddi, antuma mudda, dan antunna umdudna. Pada antuna kembali seperti asalnya, umdudna sewazan dengan uf'ulna. Firra atau firri asalnya ifrir, sewazan if'il atau ijlis. Dipindahkan harkat ra yang pertama kepada huruf yang sebelumnya karena syarat idgham menjadi ifir. Bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ra. Diberi harkat ra yang kedua fathah karena ringan, atau kasrah karena sukun apabila diberi harkat kasrah menjadi ifirra ataupun ifirri dengan penulisan dua ra. Kemudian diidghamkan ra yang pertama kepada yang kedua menjadi ifirra ataupun ifirri dengan penulisan satu ra. Dihadzafkan hamzah wasal karena tidak diperlukan lagi menjadi firra ataupun firri. Firra, firra, firru, firri, firra, ifrirna. Adda atau addi asalnya i'dad, sewazan if'al atau iftah. Dipindahkan harkat dhad yang pertama kepada huruf yang sebelumnya menjadi i'ad. Bertemu dua dhad yang sukun, sehingga dhad yang kedua diberi harkat fathah karena fathah adalah harkat yang paling ringan, atau diberi harkat kasrah karena sukun apabila hendak diberi harkat diberi dengan harkat kasrah menjadi i'adda atau i'addi dengan penulisan dua dhad. Kemudian diidghamkan dhad yang pertama kepada yang kedua sehingga menjadi i'adda atau i'addi. Terakhir dibuang atau dihadzafkan hamzah wasal karena tidak dibutuhkan lagi menjadi adda ataupun addi. Adda, adda, addu, addi, adda, i'dadna. Sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Masukkan pertanyaan, kritik dan saran Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.